Dan saya akan mengawali di bulan yang pertama ini dengan kedewasaan rohani atau spiritual maturity. Nah, saya harus awali dengan satu statement ini dulu, bahwa Tuhan lebih senang membuat kita dewasa daripada membuat kita nyaman. Saya ulangi lagi, bahwa Tuhan lebih senang membuat kita dewasa daripada membuat kita nyaman. Nah, tapi persoalannya kan gini, kalau kita bicara dewasa, ukuran apa sih yang mau kita pakai? Ada yang mengukur dengan usia. Kalau sudah 18 tahun katanya dewasa. Tetapi rupanya Alkitab tidak menggunakan usia sebagai ukuran. Sebab orang bisa saja punya kumis, punya jenggot, tapi masih seperti anak-anak. Bisa nggak? Bisa kan? Main game makan Indomie dalam kamar tua juga loh. Ya bisa tua kan. Tetapi memang menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Lalu mau diukur dengan apa? Dengan karunia? Nggak bisa juga. Korintus punya berbagai macam karunia. Tapi satu kali Paulus konfront mereka dan bilang, kamu masih seperti anak-anak. Karunia apa yang nggak ada di jemaat di Korintus? Kita mau ukur dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan titel? Nggak bisa juga. Dengan jabatan? Nggak bisa juga. Orang boleh mimpin perusahaan pakai kumis, pakai jenggot, bisa aja tetap seperti anak-anak, bisa. Sebab kemudian kedewasaan Kristen itu sebenarnya sangat ditentukan oleh ini. Komitmen kita terhadap pribadi Kristus untuk bertumbuh. Saya ulang lagi, kedewasaan Kristen sangat ditentukan oleh komitmen pribadi kita terhadap pribadi Kristus untuk bertumbuh. Makanya usia tidak bisa dijadikan patokan. Titel mau PhD juga nggak bisa jadi patokan. Tetapi akan diukur dari komitmen kita untuk terus mau bertumbuh dalam Kristus. Nah, sebab itu karena yang namanya pertumbuhan itu ada proses, makanya ada perjalanan. Kedewasaan Kristen adalah sebuah perjalanan. Ada level komitmen yang perlu kita buat untuk hal ini. Ada level-level komitmen yang perlu kita buat kepada Tuhan untuk kita bisa terus bertumbuh sehingga kita menghasilkan buah yang matang. Jadi kedewasaan itu memang adalah sebuah produk. Produk dari perjalanan iman kita, produk dari perjalanan pertumbuhan kerohanian kita. Nah, makanya begini, karena kita tahu ini proses, ini sebuah perjalanan, kita pun tidak bisa dengan mudah untuk menghakimi seseorang, dia masih kanak-kanak. Tidak mudah untuk mengatakan itu ya. Karena ini semua proses dan perlu waktu. Dan implikasinya juga tidak bisa orang baru bertobat langsung tiba-tiba jadi dewasa rohani langsung, nggak bisa. Seperti kita punya anak bayi, kita tidak bisa langsung oke supaya cepat gede kita langsung aja kasih makan KFC gitu lahir. Kan nggak bisa. Ada proses-proses, ada tahapan-tahapan yang perlu kita kerjakan sebab ini adalah sebuah perjalanan. Nah, saya mau kita buka Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Kita akan fokus pada ayat-ayat ini dan kita akan eksplorasi ayat-ayat tersebut. Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Dengar begini. Salah satu penghalang kedewasaan atau pertumbuhan rohani adalah kalau kita lamban. Lamban untuk mendengar, lamban untuk memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, lihat ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, ayat 12 tadi dikatakan ditinjau dari sudut waktu, ternyata memang waktu
waktu juga tidak menentukan. Memang ada proses tetapi waktu tidak menentukan. Lamanya kita jadi Kristen tidak menjamin bahwa kita pasti dewasa secara rohani. Tidak menjamin. Waktu pun tidak menjamin. Rupanya memang yang sangat menentukan kalau dari bacaan yang kita baca. Apa coba yang sangat menentukan? Yang sangat menentukan kedewasaan rohani kita adalah diet kita. Makanan kita, ya kan? Kamu masih perlu susu katanya, bukan makanan keras. Jadi supaya kita bisa bertumbuh, lamanya menjadi Kristen itu bukan jaminan. Sebab saya sering bilang ada aja orang yang cuma punya karunia khusus saja, yaitu karunia manasin bangku gereja. Dia bisa puluhan tahun, tapi nggak pernah bisa bertumbuh, nggak bisa jadi dewasa rohani. Sebab di sini rupanya diet kita, makanan rohani kita, itu yang akan sangat menentukan. Mau tahu kita sudah dewasa atau belum? Lihat diet saudara, lihat makanan saudara. Saudara akan tahu saudara sudah dewasa atau belum. Nah, makanan keras itu apa sih? Kata Paulus bilang, bayi itu perlunya susu. Kadangkala kita perlu juga susu. Petrus kan bilang kan, kita perlu air susu yang murni. Tapi saudara harus tahu, makanan keras di sini bukan teriakin dosa orang, sampai orang takut ngumpet di kolong kursi, bukan itu. Seringkali kita berpikir makanan keras adalah kalau pendeta lagi teriakin dosa orang, nah ini keras ini. Bukan itu. Itu khotbah pertobatan. Ya kan? Siapa yang berpikir kalau pendeta lagi teriakin dosa, jangan berzina. Wah, yang berzina sampai ngumpet di kolong kursi. Keras nih pendeta. Bukan itu kan? Bukan. Bukan itu. Makanan keras adalah makanan yang menolong kita untuk bertumbuh pada pemahaman akan firman Tuhan. Itu makanan keras. Makanan keras menolong kita punya pemahaman akan prinsip-prinsip kebenaran. Sehingga kita mengerti apa yang namanya why, bukan hanya sekedar what. Kita tahu kenapa, bukan hanya sekedar what. Apa caranya? Makanya ada yang bilang gini, orang yang cuma tahu what akan selalu mengikuti orang yang tahu why. Tahu why, tahu kenapa, tahu alasan di balik semua itu jauh lebih penting dulu. Sebelum kita hanya sekedar tahu caranya. Nah memang kita kadangkala suka maunya hal yang praktis saja. Yang gampang, yang gak mau mikir. Udah pastor kasih tahu aja 3 jurus menuju dewasa. 3 langkah menuju berkat. Udah jangan rumit-rumit. Enggak, sayangnya enggak bisa. Kita harus di-challenge kepada pemahaman terlebih dahulu. Makanya di Life House ini saya kombinasikan. Kadang-kala saya harus berikan pemahaman-pemahaman. Sebab kalau kita gagal paham, kita bisa punya paham yang salah. Kita punya salah paham dengan Tuhan. Pemahaman itu penting. Loh, sekarang ketika kita jadi Kristen, apa sih yang Tuhan ubah terlebih dahulu? Coba lihat, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ini kan pemahaman yang harus diubah. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Makanya jangan sekedar senang mencari pengkhotbah, mencari firman yang kita bilang ini enak didengar. Kita bukan butuh yang enak, kadang-kadang kita perlu yang sehat. Yang sehat kadang-kadang tidak enak, ya. Tapi nggak apa-apa. Dan jangan bilang kalau kita dengar ini kita sejahtera. Lebih baik terguncang tapi bertumbuh. Jangan cuma yang enak-enakin telinga kita, oh kalau dengar yang ini kita senang nih, kita sejahtera nih. Saya harus kasih tahu, lebih baik kita terguncang tapi kita bertumbuh. Daripada cuman kita, oh kita sejahtera kalau dengar ini. Tapi kita nggak kemana-mana.
Sekali lagi, kita membalance. Ya. Kalau terguncang terus juga kasihan nanti. Ya kan? Semua menu komplit sini. Ada yang bikin terguncang, ada yang bikin kita sejahtera juga. Semua harus komplit. Tetapi intinya adalah kita harus di-challenge untuk kita punya komitmen lebih mendalam kepada pribadi Kristus. Dan saya senang jemaat di tempat ini kita tidak mencari-cari pembicara. Dan memang itu value yang sejak awal kita tumbuhkan, bahwa jangan cari pembicara. Kalau orang Kristen masih cari pengkhotbah, itu udah pasti masih kanak-kanak. Itu udah pasti. Makanya kita tidak umumkan kan siapa yang khotbah minggu depan apa. Saya ingat banget nih, kita udah berjalan hampir 5 tahun. Tahun depan bulan Maret kita usia yang kelima. Di awal-awal masih suka ada yang nanya sama saya, pastor minggu depan siapa? Ya udah datang aja. Nggak usah tahu siapanya minggu depan. Sebab kan saya kan bertobat di tahun 90-an. Di masa-masa dulu belum media elektronik ya, semua masih koran. Kalau saudara ingat, ada satu koran Suara Pembaruan. Itu isinya semua jadwal ibadah gereja dan pembicara. Itu kita kayak tinggal pilih menu restoran kan. Mau makan di mana nih? Wah, yang pembicaranya yang banyak dicari, wah pasti lebih ramai. Enggak, kita harus tinggalkan hal tersebut. Saya juga pernah beribadah di gereja-gereja yang kapasitas bisa ribuan, pengkhotbah tertentu, gedung full. Next session. Jadi dari 2000 sisa bisa 200. Coba bayangkan coba. Sehatkah itu? Jelas tidak sehat. Nah, kita nggak mau punya value-value seperti itu. Saudara harus bertumbuh di tempat ini. Saya punya tanggung jawab untuk menyediakan menu yang membuat kita sehat. Tetapi tidak cukup cuman dari satu pihak kita menyediakan menu, itu tidak cukup. Nah, nanti ke depan kita akan belajar apa yang kemudian harus kita kerjakan supaya kita pastikan menu makanan yang kita makan itu harus bisa memberikan gizi untuk kerohanian kita. Ibrani 2 ayat 1. Kita akan pelan-pelan, Ibrani 2 ayat 1, kita masih akan buka beberapa ayat lagi. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara perlu perhatikan apa yang saudara dengar. Sistem dunia menawarkan banyak hal kepada kita. Dan saya harus katakan, bahkan banyak pengkhotbah pun yang menawarkan sistem-sistem dunia kepada jemaat Tuhan. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar. Jelas kalau di tempat ini saya akan sangat menseleksi, karena saya tidak mau sistem dunia yang kemudian ditawarkan kepada kita. Dan itu bukan menjadi vitamin, justru itu menjadi racun bagi kerohanian kita. Kisah Rasul 17 ayat 11, coba lihat. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ini tentang perjalanan Paulus ya. Karena apa? Mereka menerima firman itu dengan apa? Segala kerelaan hati. Itu protumia, readiness of mind, willingness, eagerness. Punya kesiapan mental. Kalau dengar firman tuh punya apa ya? Punya kelaparan, punya kehausan. Dan kesediaan untuk menghidupinya. Nah, dengan segala kerelaan hati dan setiap hari, coba lihat ini. Mereka apa? Menyelidiki, anakrino, investigate. Tahukah menyelidiki Alkitab itu bukan tugas pendeta doang? Halo? Setiap kita punya tugas buat ini. Setiap kita harus punya kelaparan, kehausan untuk mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Nah, ini lagi hari senior hari ini. Di tengah-tengah kita itu ada Ibu Loan. Mana Ibu Loan? Mana Ibu Loan? Oh, belakang.
Ibu Loan nih, kalau yang muda-muda semangatnya kalah sama Ibu Loan harus malu betul. Wah. Ibu Loan ini senang banget menyelidiki Alkitab asli. Dia suka sekali menyelidiki Alkitab. Dia belajar, dia catat semua. Maka kalau saudara punya habit mencatat itu sangat baik. Sebab percayalah kalau saudara tidak catat. Saudara ditanya, jangankan minggu depan. Nanti sore ditanya, udah gak tahu. Loh, ya gak? Oke. Jadi jemaat ini ya, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya ini benar demikian. Kita harus hati-hati dengan apapun yang kita dengar. Apalagi sekarang di era global. Saudara bisa dengar khotbah dari mana saja. Dan saya tidak akan melarang untuk saudara mendengarkan dari mana saja. Dan saya juga tidak bisa melarangnya kan. Tapi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Kita harus punya filter kita sendiri. Nah kalau kita tidak menyelidiki firman Tuhan, kita nggak akan bisa punya filter. Maka apakah semuanya itu benar demikian? Akhirnya baru kita bisa mengenali apa yang Roma 12 ayat 2 tadi bilang. Apa yang baik, berkenan dan sempurna. Nah sekarang gini, saya mau masuk kepada inti khotbah kita bahwa berarti diet yang benar atau makanan yang benar seharusnya tuh yang gimana? Supaya dipastikan kerohanian kita bertumbuh. Tadi yang pertama saya sudah katakan menantang komitmen kita untuk bertumbuh dalam pribadi Kristus. Nah hal yang kedua, kita tidak bisa stop sampai di situ doang. Tapi hal yang kedua kita harus go to the next level. Bertumbuh secara komunal. Mulai melayani untuk melayani komunitasmu. Mau sharing apa yang kita miliki kepada orang lain. Komitmen kepada tubuh Kristus. Coba lihat Roma 15 ayat 1 dan 2. Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib. Tahu wajib? Kudu. Harus. Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kata Alkitab wajib. Sistem dunia, mana ada kita kewajiban itu. Tapi sistem kerajaan bilang kita wajib. Dan lihat ini, jangan kita mencari apa? Kesenangan kita sendiri. Ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari apa? Kesenangan sesama. Lihat, nilai kerajaan itu sangat berbeda dengan nilai dunia ini. Demi apa? Kebaikannya untuk membangunnya. Sehingga dalam diet yang kedua ini bertumbuh secara komunal, orang mulai di-challenge untuk tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Untuk kesenangan sendiri, kita mulai ter-challenge untuk berpikir untuk orang lain, untuk masuk lebih dalam lagi. Belajar selfless, dengar baik ini, belajar selfless tidak dimulai tunggu saudara kaya, tunggu saudara hebat, tunggu saudara terkenal, tunggu saudara macam-macam. Enggak. Belajar selfless dimulai dari sekarang. Kalau kita tidak belajar selfless mulai dari sekarang, percayalah sampai kapanpun kita tetap tidak bisa selfless. Kita akan tetap fokus pada diri kita sendiri. Kita bisa saja kelihatannya berbagi, tapi sebenarnya yang kita berikan adalah remah-remah dari kehidupan kita. Yes. Tetapi kalau berbagi yang Alkitab maksudkan, ini jelas punya dua unsur. Yang pertama pengorbanan, yang kedua begini. Kita punya nggak kesungguhan, niat hati untuk membangun hidup orang lain? Atau kita cuman berbagi, ya udahlah ini ada sisa-sisa gua bagi. Atau kita serius punya willingness untuk mau memberikan added value, untuk mau membangun hidup orang lain. Mencari kesenangan orang lain yang Alkitab katakan, itu bukan cuman sekedar dia happy doang, tidak.
Tetapi kita mau punya keseriusan, kita mau melihat orang lain juga terbangun hidupnya. Untuk orang yang masih lemah, kita mau mereka juga dibangun imannya. Nah, ini kan kita perlu yang namanya belajar selfless. Mulai komitmen kepada komunitas, komitmen kepada tubuh Kristus. Makanya Bapak Ibu yang belum ikut live cell, saya sarankan ikutlah live cell. Itu seru banget. Tanya orang-orang yang udah di live cell. Nanti ke depan kita akan mulai ya. Nanti kita bikinin cuplikan-cuplikan video gimana orang diberkati di live cell. Mungkin selama ini kan belum ada. Nanti saya bilang sama tim media untuk kita mulai ada itu. Jadi supaya saudara tahu gimana orang betul-betul bertumbuh dalam komunitas. Nah, setelah itu kita di-challenge ke tingkatan yang lebih selanjutnya lagi. Mulai bertumbuh dalam pekerjaan Tuhan. Mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Maka saya senang banget senior tetap dengan semangatnya yang luar biasa. Sebab begini, kalau kita tidak terlibat, kita akan cenderung punya mental konsumen. Tahu mental konsumen? Nggak happy sedikit kritik. Itu kan mental konsumen kan. Tahu mental konsumen maunya dilayani bukan melayani. Itu mental konsumen. Ada yang nggak sesuai dikit langsung kita ngoceh. Itu mental konsumen. Kita mulai mau punya komitmen untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bisa dalam bentuk misi. Ya, saya dorong untuk tahun depan saudara doakan kita punya mission trip. Ya. Bapak Penatua Suranta ada channel di Rote, mungkin kita bisa ke situ. Atau Padamsus ada channel di Sangir atau di mana. Yuk nanti kita umumkan, kita ajak jemaat. Kita set tanggal, kita umumkan, kita ajak jemaat. Mission trip bukan cuma nongol bagi-bagi sembako enggak, tapi nanti kita pikirkan apa yang bisa membangun, apa yang bisa kita berikan nilai tambah dari komunitas ini kepada komunitas lain yang kita layani. Tapi kita harus mau mulai akan hal itu. Ya. Dan saudara tenang, nanti enggak akan kita kasih yang terlalu ekstrim. Saya ingat ketika saya masih di Australia dulu pas jemaat-jemaat lagi musim liburan pulang kita ajak mission trip. Nah itu agak ekstrim memang. Sampai yang wanita-wanita pada nangis. Karena kondisi kamar mandinya enggak. Nanti kita tidak bikin yang kayak gitu. Kalau saya termasuk perut misionaris bisa makan apa saja. Semua yang berkaki saya makan kecuali kaki meja kan gitu. Nah itu perut misionaris. Saya diberkati Tuhan dengan hal tersebut. Saya bisa tidur di mana saja. Saya pernah tidur di bis sambil berdiri. Itu di Sydney, betul. Nah itu karunia-karunia misionaris begitu. Jadi saya tidak sulit untuk dalam medan-medan apa mau tidur aja udah. Itu betul. Saya tuh pernah ketiduran di bis sambil berdiri. Saya juga bingung, kok bisa ya? Nah, jangankan saudara, saya pun bingung pelakunya. Tapi kita mau mulai menceburkan diri kita ke dalam hal-hal itu. Nah, semua diet yang tadi saya bilang, makanan yang kita bilang, kalau kita lihat itu membawa kita kepada satu titik yang namanya selfless. Sebab memang kedewasaan itu dimulai ketika perhatian kita beralih dari diri kita sendiri kepada orang lain. Message ini sangat tidak nyaman, saya tahu. Tapi kan tadi kita sudah sepakat, lebih baik membuat kita terguncang. Karena coba kalau kita mau jujur, kita datang ke gereja pun kan terbanyak, tapi bukan yang di tempat ini, tapi terbanyak. Fokusnya untuk diri kita kan. Tapi ternyata begini, kalau kita mau mulai jadi dewasa, justru kedewasaan dimulai ketika perhatian kita teralih dari diri sendiri sekarang mulai kepada orang lain. Nah, tadi di ayat yang ke-14, coba kita lihat dari Ibrani 5 yang kita baca di awal. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Dengar kayak gini. Kalau kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang membuat kita dewasa sehingga kerohanian kita dewasa,
maka selanjutnya apa yang akan terjadi itu ini. Kita punya apa yang namanya discernment. Kemampuan untuk membedakan. Dan ini sangat penting. Nanti kalau saudara di rumah, saudara boleh baca Alkitab saudara. Kita nggak baca semua. Saudara ambil waktu baca keseluruhan 1 Raja-Raja pasal 13. Itu ada kisah yang sangat tragis tentang nabi muda dan nabi tua. Tampang-tampang saudara sudah tahu kisahnya semua. Ini tampang-tampang sudah khatam Alkitab semua, ya kan? Ada yang tahu kisah nabi muda dan kisah nabi tua? Enggak disebutkan siapa nama nabinya. Satu kali ada nabi muda yang melawan kelaliman Raja Yerobeam. Raja dari wilayah Israel yang jahat. Dia bernubuat, dia melawan Yerobeam. Dan apa yang dikatakan terjadi, penghukuman Tuhan datang atas Yerobeam. Yerobeam minta ampun sama dia. Minta ampun sama Tuhan. Suruh nabi ini berdoa kepada Tuhan. Dan nabi ini memohon belas kasihan Tuhan. Singkat cerita, hukuman kepada Yerobeam ditarik. Oke. Nah, Yerobeam seorang raja. Dia senang banget. Dia membuktikan ini betul-betul abdi Allah. Raja, pembesar. Saudara tahu kalau zaman dulu raja itu lebih kuat dari presiden, saudara. Ya. Kalau raja itu untouchable, kalau presiden bisa di-impeachment, raja tidak bisa. Iya kan? Dia minta nabi muda ini, jangan pergi dulu, tinggal dulu di sini, aku mau jamu makan. Hebatnya nabi muda ini dia bilang gini, aku gak bisa tinggal dulu. Tuhan sudah bilang, aku gak boleh stay, gak boleh makan di sini, aku harus langsung jalan meneruskan perjalanan. Punya integritas? Dia punya integritas. Nabi muda ini hebat. Lalu ada nabi tua yang mendengar kisah ini. Dia kagum dengan nabi muda ini. Lalu dia bilang anaknya, ambilkan keledai, aku mau ketemu sama nabi muda ini. Sampai di tengah jalan, dia bilang, mampir dulu, makan dulu. Ini nabi tua yang bilang. Nabi muda ini awalnya bilang hal yang sama. Aku gak boleh stop, aku gak boleh makan, aku harus jalan terus. Lalu nabi tua ini bilang, aku juga nabi. Dan tadi Tuhan bilang sama saya, kamu harus stop dulu. Nah tetapi tragisnya di ayat yang ke-18 dari 1 Raja-Raja 13. Itu Alkitab tulis, tetapi ia berbohong. Nabi tua ini bohongin nabi muda. Dia gak dapat penglihatan, dia gak dengar suara Tuhan apa-apa. Singkat cerita, nabi muda ini stop, dia singgah, dia makan, baru meneruskan perjalanan, dia dibunuh singa di tengah jalan. Saya baca kisah ini tragis. Kenapa Tuhan? Bukankah nabi muda ini punya integritas? Bukankah nabi muda ini sebenarnya mau taat? Tapi di satu sisi dia tahu. Dalam pelajaran kenabian kan nabi muda tunduk pada nabi tua, harus respect, harus menghormati. Dia baik loh, dia mau tunduk dengan nabi tua. Bahkan dalam Alkitab pun ditulis, barang siapa menyambut nabi, dia akan mendapat upah seorang nabi. Dia ikutin, tapi kok malah akhirnya tragis. Lalu ini, apa yang dia tidak punya adalah discernment. Dia gak bisa membedakan. Nah, satu-satunya cara untuk kita punya kemampuan ini, yang namanya discernment adalah kalau kita menjadi dewasa rohani. Orang zaman sekarang kehilangan apa yang namanya discernment. Orang gak bisa bedain mana masalah, mana dosa. Orang mulai bingung loh. Maka kalau orang bilang, saya punya masalah. Apa masalahnya? Saya suka selingkuh. Itu dosa, bukan masalah. Orang gak bisa bedain mana dosa, mana masalah. Orang gak bisa bedain mana esensi, mana aksesoris. Semua terbalik-balik. Apa yang esensi jadi aksesoris, apa yang aksesoris jadi esensi. Orang gak bisa bedakan mana yang tulus, mana yang bulus. Akhirnya di-treat semuanya sama. Mungkin dia pernah dijahatin orang, dia treat semua orang po jahat. Nah,
kita kehilangan kemampuan ini yang namanya discernment. Tapi kalau kita jadi dewasa rohani, salah satu yang akan terlatih dalam hidup kita adalah discernment. Adalah discernment. Sehingga kita bisa proper. Sehingga kita tidak mudah kepahitan. Mungkin ada di antara saudara yang punya kepahitan dengan gereja, dengan pendeta. Tapi jangan pikir semua pendeta sama. Harus punya kemampuan discernment. Supaya kita bisa tahu mana yang betul-betul berasal dari Tuhan, mana yang tidak berasal dari Tuhan. Itu perlu dilatih. Mungkin saudara pernah kecewa dengan gereja. Dan saya harus ingatkan, gereja tidak pernah bersalah. Yang bisa salah oknumnya. Tuhan cuma dirikan 2 lembaga. Keluarga dan gereja. Oke. Tuhan cuma dirikan 2 itu. Keluarga tidak bisa salah. Itu idenya Tuhan. Gereja juga idenya Tuhan. Kalau sampai ada perceraian, itu urusan oknumnya. Penyelewengan dalam gereja, itu masalah oknumnya. Gerejanya tidak bersalah, itu ide original Tuhan. Tapi jangan kemudian, karena kita tidak bisa membedakan. Kita mulai menghakimi, kita mulai membantai, bahkan ide original Tuhan juga kita habiskan. Nggak bisa. Kedewasaan rohani akan dimulai ketika kita belajar jadi selfless, makanan rohani yang sehat, kita mulai punya namanya kemampuan discernment. Nah, saya akan akhiri dengan ini, setelah kita kunyah makanan itu, kita harus yang namanya ini, menghidupi. Pemain musik boleh maju ke depan, main tipis-tipis dulu. Kita mesti punya ini yang namanya kemampuan untuk menghidupi. Sekarang saya mau tanya dulu. Menghidupi firman, melakukan firman, berat atau enggak? Berat atau enggak? Siapa yang bilang berat? Siapa yang bilang enggak berat? Yang lain? Enggak melakukan? Atau udah bodo amat lah. Berat atau enggak? Berat. Jawabannya berat tapi enggak berat. Saya jelaskan. Kenapa berat? Karena melakukan firman itu melawan daging kita, ya kan? Berat nggak? Berat. Kenapa nggak berat? Kalau saudara punya ini, cinta. Kalau saudara punya cinta, itu tidak berat. Dan saudara mau berlatih, itu tidak berat. Percayalah, semua hal yang susah, kadangkala, susah nggak? Susah. Tapi kemudian kalau ditanya, kamu pernah latihan nggak? Enggak sih. Ya susah pasti. Saudara kalau enggak, menerbangkan pesawat susah nggak? Ya kalau nggak pernah latihan pasti bilang susah. Tapi buat pilot enggak, itu kagak susah tuh. Karena udah latihan kan. Makanya Alkitab bilang begini, ada yang namanya gini, latihlah dirimu beribadah. Itu bukan latihan kebaktian dari Senin sampai Senin ketemu gereja, bukan kan? Itu kan latihan keserupaan. Melakukan firman itu perlu dilatih. Kalau kita nggak pernah latihan, yang namanya latihan kesalehan, latihan keserupaan. Terus kita cuma bilang, berat. Pernah latihan nggak? Kagak. Itu sampai ayam tumbuh gigi berat pasti. Yang nggak pernah dilatih. Tapi kalau udah dilatih, itu beda. Sebab begini, kalau kita punya cinta, kita jadi bersungguh-sungguh. Tahu bersungguh-sungguh? Entusiasmos. Itu antusias, itu entusiasmos. Entusiasmos itu akar katanya entheos. Artinya apa? Kita digerakkan, kita punya kerinduan, kita punya passion yang digerakkan oleh Tuhan dari dalam. Tapi harus punya cinta, Pak. Orang kalau udah cinta, kalau udah punya passion, latihan itu senang. Coba lihat atlet-atlet, tiap hari latihan pagi sore. Senang aja tuh. Karena sudah punya passionnya, punya cintanya. Nah kalau Alkitab bilang kamu harus bersungguh-sungguh. Nah itu harus antusias. Kalau udah punya passion, cinta, gembira.
bisa kita lakukan. Jadi melakukan firman berat gak? Berat sih, tapi gak berat. Berat kalau kita gak pernah latihan. Tapi gak berat, karena satu, kita mencintai Tuhan. Ada passion dari Tuhan. Entusiasme digerakkan dari dalam. Dan yang kedua, kita mau berlatih. Latihan pertama susah, latihan kedua susah, 3 susahnya kurang dikit. Tapi kalau kita berlatih terus, itu lama-lama jadi pola hidup. Kemudian jadi budaya. Dan saya harus akhiri ini, dengar baik ini. Kekristenan yang bisa diturunkan kepada generasi selanjutnya, kalau kekristenan menjadi budaya dalam hidup kita. Kalau kekristenan cuma jadi agama, jangan harap anak-anak kita akan dengan mudah mau mengikuti hal tersebut. Sebab itu hanya ritual keagamaan. Tapi kalau itu sudah jadi budaya, itu sangat mudah untuk ditularkan kepada generasi di bawah kita. Kalau kekristenan telah menjadi pola hidup dan menjadi budaya dalam hidup kita, dengar baik, anak cucu kita akan dengan mudah mempick up itu, meniru itu, sebab itu sudah jadi budaya. Untuk jadi budaya, berlatihlah sampai jadi pola hidup. Amin. Kita bangkit berdiri.